Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang lebih dicintai Allah di permukaan bumi ini melainkan masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid. Walaupun masjidnya terbuat dari tanah lempung, pasar terbuat dari marmer Lampung, Allah lebih cinta kepada masjid. Satu butir pasir dibersihkan dari masjid itu bisa menjadi mahar bidadari. Satu karung pasir dibersihkan dari istana negara tidak bisa jadi mahar pramugari. Maka Nabi SAW bersabda, man alifal masjid alifahullah. Siapa yang sayang kepada masjid, Allah akan sayang kepada dia. Siapa yang cinta kepada masjid, Allah akan cinta kepada dia. Siapa yang memuliakan masjid, Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, siapa yang benci kepada masjid, Allah akan benci kepada dia. Siapa yang menelantarkan masjid, Allah akan telantarkan dia. Siapa yang menyia-nyiakan masjid, Allah akan menyia-nyiakan dia. Jadi Nabi sudah arahkan kehidupan kita. Kalau ingin dimuliakan, muliakan rumah Allah. Kalau ingin ditinggikan derajat, tinggikan derajat rumah Allah. Itu sebabnya ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, apa yang pertama kali dibangun? Apa yang pertama kali dibangun? Masjid. Padahal orang hijrah itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Yang diperlukan itu adalah rumah. Tapi Nabi tidak membangun komplek perumahan di Yasrib. Yang diperlukan tuh makanan. Nabi tidak bikin pertanian yang besar terlebih dahulu. Yang diperlukan tuh air. Nabi tidak bikin bendungan terlebih dahulu. Tapi yang dibuat Nabi adalah masjid. Hari ini dimanapun kita lihat, orang-orang membangun satu kampung, dimulai dari jalannya dulu, kemudian rumahnya, nanti belakangan kalau ada pojok sedikit yang tidak terpakai, itu dijadikan masjid atau dijadikan musola. Kadang-kadang developer itu tidak mau bangunkan masjid, maka warga terpaksa urunan untuk bikin masjid. Ini jalan yang keliru. Dengan membangun masjid, maka seluruh persoalan manusia selesai. Amalan masjid ini amalan yang menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Maka masjid kita harus didesain seperti masjid Nabi, mampu menyelesaikan semua persoalan. Ada orang lapar datang ke masjid, tersedia makanan. Ada orang haus datang ke masjid, tersedia minuman. Ada orang datang ke masjid dalam keadaan sakit, tersedia obat. Kalau dia pegel, sediakan tukang pijit. Semua persoalan. Ada bos
pengen cari karyawan. Kalau dia dapatkan karyawan di masjid, insya Allah karyawan itu orang soleh. Seorang pekerja pengen cari bos, dia cari bos di masjid, insya Allah dapat bos orang soleh. Seorang anak muda ingin cari mertua, dia cari mertua di masjid, insya Allah dia dapat mertua orang soleh. Kalau mertuanya soleh, insya Allah anaknya itu, putrinya itu orang soleha. Atau orang tua pengen cari mantu, cari di masjid, insya Allah ketemu calon mantu yang soleh. Jadi masjid ini solusi. Tapi kita hari ini kurang pandai menggunakan masjid sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Menyelesaikan persoalan rumah tangga itu di masjid. Menyelesaikan persoalan kampung itu di masjid. Menyelesaikan persoalan kota itu di masjid. Menyelesaikan persoalan negara itu di masjid. Menyelesaikan semua persoalan dunia ini di masjid. Orang kalau biasa musyawarah di masjid, kalau dia jadi anggota dewan, itu tidak akan lempar-lemparan kursi. Karena tidak biasa musyawarah di masjid, duduk di lembaga permusyawaratan rakyat, jadi mengedepankan hawa nafsu. Kalau usulnya ditolak marah-marah, kalau usulnya diterima jingkrak-jingkrak. Kalau sudah biasa musyawarah di masjid, kalau usulnya diterima dia istighfar, kalau usulnya ditolak dia alhamdulillah. Umat hari ini harus diberitahu bahwa masjid is solution. Masjid adalah solusi. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rob daripada rumah ini. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar, artinya dialah yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Dia memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Caranya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Rob daripada rumah ini, makmurkan rumah ini, makmurkan rumah Allah Ta'ala. Jadi masalah kesejahteraan, masalah keamanan, prosperity and security itu adanya di dalam amal masjid. Hari ini kita meninggalkan amal masjid. Sehingga polisi sibuk, tentara sibuk. Tentara harusnya tidur-tidur enak dengan istrinya. Polisi harusnya santai-santai dengan keluarganya. Tapi karena orang meninggalkan amal masjid, tentara polisi harus berjaga 24 jam. Benar nggak Pak Tentara? Ada tentara di sini, kita tanya beliau. Tapi kalau semua orang memakmurkan masjid, maka masalah kesejahteraan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan lautan, menciptakan pepohonan, menciptakan hewan-hewan, dan menciptakan manusia seluruhnya. Berapa banyak manusia ini, semua dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini 8 miliar manusia. Tidak ada satu pun yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 18.000 makhluk. Dikatakan 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Dan Allah memberikan 18
gerbang rizki. 17 di langit, 1 di bumi. 17 yang di langit nih kosong. Sedikit orang yang ke sana. 1 yang di bumi ini 8 miliar manusia memperebutkannya. Makanya antri, kadang-kadang injek-injekan, kadang-kadang sikut-sikutan, kadang-kadang tendang-tendangan, bahkan kadang-kadang sampai bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena 1 gerbang diperebutkan 8 miliar manusia. 17 di langit ini sama dengan 17 rakaat sholat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Zuhur 4, sholat, saum, sedekah, silaturahim. 4S. Asar 4, takwa, tawakal, tilawah, taklim. Maghrib 3, dakwah, doa, zikir. Isya 4, istighfar, islah, ittiba, infak. Subuh 2, aulad, azwaj. 1, K, kerja. Berapa itu? 17 tambah 1, 18. Orang kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Padahal Allah mengumumkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum. Aku meletakkan rizki kamu di langit. Allah tuh memberikan pengumuman. Dan Allah berikan kita kendaraan untuk naik ke langit. Tangga untuk naik ke langit. Eskalator untuk naik ke langit. Lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter. Kita tidak bisa naik ke langit pakai jet tempur. Naik ke langit itu dengan sholat. Ini teknologi super canggih yang diturunkan Allah untuk umat manusia. Dan sholatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling lengkap. Sama dengan sholatnya para malaikat. Bahkan malaikat tidak sesempurna umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya. Ada malaikat yang gerakan sholatnya berdiri saja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang gerakan sholatnya ruku saja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang gerakan sholatnya sujud saja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang gerakan sholatnya duduk saja sampai hari kiamat. Sedangkan umat Nabi SAW ini gerakan sholatnya qiyam, ruku, sujud, duduk. Kok ada? Paling sempurna. Sholatnya orang-orang dahulu. Ada orangnya itu yang berdiri saja. Kalau pernah melihat orang Cina, dia sholat tuh pakai sio apa? Dia bakar-bakar ujung kayu. Itu berdiri begitu saja sholatnya. Kita mendengar ada orang yang sholatnya duduk bersila saja. Seperti orang Buddha itu. Bersila saja. Duduk. Ada yang gerakan sholatnya rukuk saja seperti orang Jepang. Dikit-dikit. Hai. Genki des. Watashi wa anatawa. Itu Jepang rukuk.
Ada yang sujud saja. Seperti umat Nabi Musa itu. Dia kalau sujud sampai batu itu cekung. Gerakan sholat umat Rasulullah paling sempurna. Gerakan sholat umat Nabi SAW ini ada yang berdiri seperti api, ada yang ruku seperti angin, ada yang sujud seperti air, ada yang duduk seperti bumi. Paling lengkap. Manusia ini terdiri dari 4 unsur ini: unsur api, unsur angin, unsur air, unsur bumi, unsur tanah. Ada yang mengatakan unsur api ini kuping. Makanya perhatikan kalau ada orang marah, yang pertama kali merah itu kupingnya. Walaupun dia nggak bicara, kalau sudah merah kupingnya, artinya itu sudah marah. Tentara perhatikan komandan, kalau dia marah kupingnya, itu artinya komandan marah. Mendekat sedikit ditampiling. Yang kedua, mata ini terbuat dari air, nggak pernah kering. Mata memang dibuat dari air. Hidung dibuat dari angin, bisa membedakan yang wangi, yang busuk. Dan mulut ini terbuat dari bumi. Apa saja yang taruh di sini lenyap, ditelan. Taruh apa saja di atas bumi itu lama-lama berkarat, walaupun besi hilang. Coba pikir baik-baik. Gerakan sholat umat Nabi SAW ini gerakan yang sangat hebat. Kalau dia bagus qiyamnya, dia bisa mengendalikan api. Orang yang bagus berdirinya dalam sholat, dia bisa mengalahkan kekuatan api. Kalau dia bagus rukunya, bisa mengalahkan kekuatan angin. Kalau dia bagus sujudnya, bisa mengalahkan kekuatan air. Kalau dia bagus duduknya, bisa mengalahkan kekuatan bumi. Dan ini ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika gempa terjadi di Madinah, maka dia hentakkan kakinya ke bumi, membentak bumi, kemudian berkata, "Wahai bumi, apakah aku memerintah tidak dengan adil? Ini Umar bin Khattab, berhentilah engkau karena Allah." Maka bumi berhenti bergetar. Sampai hari ini tidak pernah terjadi gempa bumi di Madinah. Di Turki habis. Ketika pasukan dikirim ke Mesir, ada pasukan yang disebut Sariyah. Ini zaman Sayyidina Umar. Itu pasukan sedang berjalan ke depan. Tiba-tiba pasukan ini mendengar suara Umar bin Khattab, "Ya Syari al-Jibal, ya Syari al-Jibal." Mereka mendengar suara Umar bin Khattab. Hari itu hari Jumat. Maka mendengar suara Amirul Mukminin, pasukan itu langsung lari ke atas gunung, mendaki secepat-cepatnya. Tidak lama kemudian ada satu pasukan besar lewat dari arah depan. Mereka saling menoleh satu sama lain. Benar tadi itu suaranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kita selamat, tidak ditangkap oleh pasukan besar itu. Kalau kita ketangkap bisa dibantai habis kita. Jumlahnya kecil. Syariah itu jumlahnya kecil. Itu hari Jumat. Sayyidina Umar sedang khutbah di masjid. Di masjid Nabi. Orang-orang heran. Kenapa kok tiba-tiba Sayyidina Umar berkhutbah, berteriak ya Syari al-Jibal, padahal lagi berbicara perkara yang lain. Kok tiba-tiba berteriak ya Syari al-Jibal? Sebulan kemudian jamaah itu wafsi. Sampai di Madinah, orang-orang Madinah tanya,
bahwa sebulan yang lalu kamu mendengar sesuatu yang aneh enggak? Apa maksudnya? Kami dengar Sayyidina Umar sedang khutbah, tiba-tiba dia berteriak, ya syari al-jibal, ya syari. Oh, itu kami dengar itu. Kami lagi berada di sebuah bukit. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar disuruh naik ke atas gunung, maka kami naik ke atas gunung sehingga kami selamat. Oh, itu angin membawa suara Sayyidina Umar dari Madinah sampai ke Mesir. Tidak ada satelit, tidak ada handphone. Begitu hebatnya Sayyidina Umar, angin tunduk kepada dia. Karena bagus rukuknya. Orang Gang Mawar ini, orang Karang Endah nih kalau bagus rukuknya bisa memerintahkan angin. Ketika terjadi pacaklik di Mesir, Sungai Nil turun airnya. Maka kebiasaan rakyat Mesir apabila Sungai Nil turun, dia harus mengorbankan gadis yang cantik jelita untuk dipersembahkan kepada jin Sungai Nil, penunggu Sungai Nil, supaya airnya naik kembali. Ini Mesir dipimpin oleh Amr bin As, orang soleh. Ketika dia musyawarah dengan orang-orang Mesir bagaimana caranya supaya air naik kembali, mereka melaporkan bahwa harus dikorbankan gadis yang paling cantik untuk menaikkan air ini kembali. Ini gubernur Mesir tidak ingin membuat satu yang musyrik, maka dia menulis Umar kepada Amirul Mukminin di Madinah, Umar bin Khattab, membaca. Oh, begitu keadaannya. Langsung Umar bin Khattab bikin 2 surat. Satu surat ditujukan kepada gubernur, satu surat ditujukan kepada Sungai Nil. Sampai surat itu dibaca oleh gubernur, diperintahkan agar surat dari Umar bin Khattab dilempar ke Sungai Nil. Maka gubernur lemparkan surat yang isinya, wahai Sungai Nil, ini dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Apabila engkau mengalir karena Allah, mengalirlah sekarang juga. Kalau engkau mengalir karena kehendak kamu sendiri, kami tidak memerlukan engkau. Begitu surat Umar bin Khattab sampai di Sungai Nil, maka langsung bergemuruh suara air naik sampai 17 meter. Sampai hari ini tidak pernah surut lagi. Satu kali menerima surat dari Amirul Mukminin yang bagus sujudnya, air tunduk kepada dia. Api pun tunduk kepada Umar bin Khattab. Ketika Jabal Harra meletus, dari Madinah itu terdengar orang heboh. Orang-orang datang melapor, wahai Amirul Mukminin, Jabal Harra meletus, lahar mengalir ke kota Madinah. Apa yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab? Yang dicari adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini siapa? Orang baru masuk Islam. Dia karkun baru. Dia tadinya pendeta di Palestina. Ketika dia masuk Islam, dia masuk ke Masjid Nabi gelap. Dia biasanya kalau ke gereja, gereja terang. Sekarang masuk masjid gelap. Maka dari rumah dia bawa lampu teplok. Nabi datang ke masjid, heran, loh, kok masjid kita nih sekarang terang? Itu sudah tahun ke-9 Hijriah. Artinya 9 tahun masjid Nabi gelap, sekarang ada lampu. Maka Nabi tanya, siapa yang bawa ini? Sayyidina Umar menjawab, itu karkun baru masuk Islam, namanya Tamim Ad-Dari. Kata Nabi, nanti di akhirat dia akan dapat, di dunia juga dia akan dapat manfaatnya. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi lahar meletus, gunung meletus, lahar mengalir kota Madinah, api mengalir ke kota Madinah, maka yang teringat oleh Umar bin Khattab adalah Tamim Ad-Dari.
Dia perintahkan, panggil Tamim ke sini. Dipanggil Tamim Ad-Dari. Tamim pun datang. Labbaik Amirul Mukminin. Wahai Tamim, kamu pergi mengusir lahar. Kata orang-orang itu mengalir ke kota Madinah. Tamim Ad-Dari tidak punya bulldozer, tidak punya beko, bahkan mungkin tidak punya cangkul. Tapi Tamim Ad-Dari taat kepada Amir. Orang yang taat kepada Amir, Allah akan berikan kesaktian. Tamim Ad-Dari pergi menghadapi lahar yang mengalir. Apa yang dia lakukan? Dia putar-putar sorbannya. Ya dar, ya nar, udkhulul gar. Wahai api, balik lagi kamu ke rumah kamu. Api itu mundur. Berjalan mundur mengikuti perintah Tamim. Maka diikuti Tamim Ad-Dari naik sampai gunung, sampai masuk semuanya, tidak ada yang tersisa. Tamim meletakkan batu di situ. Bismillah, kamu jangan keluar sampai hari kiamat lagi. Sampai hari ini tidak ada api yang keluar dari Jabal Harra lagi. Begitulah Umar bin Khattab. Qiyamnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, duduknya bagus. Dia bisa menundukkan api, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan air, bisa menundukkan bumi. Sholat yang sama dengan yang kita kerjakan hari ini. Kita juga qiyam, kita juga ruku, kita juga sujud, kita juga duduk. Masalahnya, sahabat itu kalau sudah takbir Allahu Akbar, lupa segala-galanya kecuali Allah. Kalau kita hari ini begitu takbir Allahu Akbar, ingat segala-galanya kecuali Allah. Itu perbedaan kita dengan sahabat. Sahabat ini dapat membuka khazanah Allah di langit. Sahabat bisa menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan kita, sholat kita kadang-kadang mendatangkan masalah. Di Bengkulu pernah terjadi 3 bulan tidak ada air turun. PDAM sibuk kirim air ke timur, ke barat, utara, selatan tiap hari. Rakyat nelpon, habis air, habis air, habis air. Maka puluhan tangki air tiap hari itu keliling untuk membawa. Itu laporan sampai ke wali kota Bengkulu Helmi Hasan. Akhirnya dia bicara kepada saya, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang Nabi menyelesaikan masalah air itu dengan sholat. Sholat istisqa. Ayo kita sholat istisqa. Kita bikin sholat istisqa di Masjid Agung At-Taqwa. Orang-orang datang hari Ahad. Dari depan masjid itu di jalan penuh sampai ke patung Fatmawati. Saya diminta untuk khutbah. Kita berdoa di sana. Itu pagi kita sholat, siang sudah mulai mendung, sore sudah mulai gerimis. Hari itu saya terbang ke Banjarmasin. Besoknya saya dapat video imam Masjid Agung At-Taqwa itu mandi itu dengan air pancuran yang mengalir deras dari masjid. Hujan deras malam harinya. Jadi sholat ini adalah solusi. Tapi kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Hadrat Anas radhiyallahu anhu itu kebunnya kering kerontang. Maka dia bentangkan sejadah di kebunnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 4 rakaat. Minta diturunkan hujan ke atas kebunnya. Maka awan pun datang. Tidak lama hujan pun turun. Maka dia perintahkan kepada anak buahnya, coba lihat ini, hujan telah turun. Kamu keliling sampai di mana hujan ini turun. Tidak lama anak buahnya datang melapor, wahai Tuan, hujan turun hanya menyirami kebun Tuan saja. Teknologi super canggih sholat ini. Ada sahabat tidak punya makanan, dia sholat datang makanan.
Abu Hurairah sakit perut. Nabi bukan kasih obat diabetes, obat mencret, bukan. Nabi perintahkan Abu Hurairah, kamu sholat. Tapi hari ini segala persoalan kita lakukan dengan akal-akal kita. Banyak lagi. Ini ada 18 gerbang. Ini baru satu. Nanti bersambung. Ini sekarang taskil. Bagaimana caranya dari sini keluar 4 bulan insya Allah. Cara mainnya. 4 bulan. Nanti sambung lagi. Ini tidak selesai ini dalam 40 hari ini. Ayo bismillah. Nah, 6 likau. Wah, 6 likau, masya Allah. Cara mainnya 4 bulan. Belajar untuk menyelesaikan masalah dengan sholat. Nanti ada menyelesaikan masalah dengan sedekah. Nanti menyelesaikan masalah dengan silaturahim, dengan saum. Semuanya katanya berdiri semuanya. Bismillah, berdiri semuanya. Ini yang tidur juga berdiri semuanya. Niat, masya Allah. Ini patahkan leher setan, berdiri semuanya. Seluruh dunia, semua insya Allah. Masya Allah, Allah kabul. Subhanallah, subhanakallah. Cambiabei.